Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afrisa Dinda Kartikasari, kelas PPS 6C Profesional, jurusan Perbankan Syariah, NIM 185231115. Di sini saya akan mereview tentang sebuah jurnal yang berjudul Survey on Islamic Finance and Accounting Standards, yang artinya sebuah survei tentang keuangan Islam dan standar akuntansi, yang penulis M. Kabir Hasan, Sirajo Ayu, Maken Huda, Mamunur Rashid, dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Universitas New Orleans, Amerika Serikat. Jurnalnya diterbitkan pada tahun 2019. Jurnalnya Bursa Istanbul. Di sini yang pertama, pengenalan. Transaksi keuangan muncul dari syariah dan berbeda dengan model dengan konvensional. Keuangan Islam itu beroperasi dalam batas-batas larangan berupa bunga, perjudian, spekulasi berlebihan, gharar, atau yang lainnya. Selain itu, keuangan Islam itu sebelumnya dipraktikkan oleh negara berkembang dan mulai masuk ke negara-negara maju. Dengan demikian, pertumbuhan aset keuangan Islam mencakup 60 negara dari 14 yurisdiksi. Secara bersamaan meningkat kompleksitas dalam ukuran dan operasinya. Selain itu, aset keuangan Islam lebih kecil dibandingkan dengan industri keuangan global. Yang kedua, standar keuangan Islam. Standar keuangan Islam itu perspektif tentang standar keuangan yang terkait dengan saluran pencatatan, pelaporan, dan interpretasi transaksi keuangan yang sesuai dengan standar nasional, regional, atau global. Ini dapat membawa harmonisasi berdiri tertentu dan kemungkinan perbandingan laporan akuntansi di lokasi yang berbeda. Selanjutnya, melonjaknya pertumbuhan lembaga keuangan syariah telah menarik perhatian regulator, praktisi, dan investor untuk memastikan bahwa sistem tidak akan diabaikan dari peraturan dan standar tertentu untuk mempertahankan praktik. Perbedaan mode transaksi bisnis yang ditemukan dalam sistem keuangan Islam dan konvensional, yaitu mengharuskan untuk mengejar standar pelengkap untuk memandu urusan transaksionalnya. Selanjutnya yaitu institusi. Ada 3 institusi dalam standar produk dan dokumentasi keuangan dan perdagangan. Yang pertama yaitu Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Islam Lembaga Keuangan, atau biasa disebut AAOIV. Industri keuangan Islam tumbuh lintas batas dan mempromosikan inklusi keuangan. Regulator dan praktisi telah mengakui perlunya standar keuangan yang harmonis. Sistem keuangan Islam memiliki beberapa transaksi yang tidak biasa yang tidak dipertimbangkan dalam rangka standar pelaporan keuangan internasional, yang antara lain mengharuskan pembentukan AAOIV. Namun AAOIV tidak diperlakukan untuk menggantikan IFRS, melainkan sebagai pelengkap yang mengisi kesenjangan antara transaksi keuangan konvensional dan juga syariah. Yang kedua yaitu Dewan Layanan Keuangan Islam, atau biasa disebut dengan IFSB.
IFSB didirikan pada tahun 2002, yaitu sebuah organisasi yang menyediakan standar pengawasan regulasi yang dirancang dengan ukuran dukungan erat dan dana moneter internasional dan Komite Basel. Badan tersebut kembali beroperasi penuh pada tahun 2003 dan memberikan standar kepada organisasi pengatur pengawasan lembaga keuangan Islam untuk memastikan kesehatan dan stabilitas dalam industri. Yang ketiga yaitu Penanda Keuangan Islam Internasional atau biasa disebut dengan FM, menyediakan standar untuk pasar modal dan uang Islam, terutama mengenai kontrak dan template produk mereka. Penyatuan pasar adalah salah satu aturan utama IFM untuk memastikan praktik terbaik global yang efisien dan transparan di pasar keuangan Islam. Badan pengirim standar ini adalah tabel penyajian standar IIFM beserta tahun dan judul masing-masing. Yang keempat yaitu persamaan dan perbedaan lembaga. Jika AAOIV dan IFSB dan IIFM adalah semua organisasi internasional yang menyediakan standar, pedoman, catatan teknis, dan peraturan untuk operasi lembaga keuangan Islam. Badan ini menerbitkan standar mereka sesuai dengan pedoman syariah. Yang membedakan itu apabila IPSB itu mengeluarkan standar tata kelola perusahaan selain standar stabilitas dan kesehatan lainnya. Sedangkan AAOIV menangani perlakuan zakat, pinjaman murah hati, pengungkapan lainnya untuk mempromosikan manfaat digital melalui tanggung jawab perusahaan. Selanjutnya tantangan dan komentar. Upaya fungsional standar keuangan syariah yang ditetapkan, misalnya AAOIV berfokus pada penyediaan pelaku keuangan yang terpuji, mengingat proses penerbitan pedoman dan catatan teknis untuk lembaga praktik. Meskipun demikian, institusi bukannya tanpa tantangan yang lain yang perlu ditangani. Yang pertama, kekuasaan berdaulat dan belanja fatwa. Maksudnya ini adalah fakta yang diketahui bahwa tidak semua negara yang beroperasi dalam keuangan Islam mematuhi standar yang ditetapkan, dan sebagian besar negara menganggapnya sebagai sukarela. Yang kedua, pengabaian sosial dan lingkungan. Maksudnya sangat mencolok bahwa praktik keuangan Islam ditemukan terutama di antara negara-negara berkembang dan berkembang di dunia. Penegasan ini terbukti karena industri ini lebih fungsional di MENA dan negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, masalah lender of last resort. Ada kebutuhan yang sangat besar bagi lender of resort yang sesuai dengan syariah untuk memenuhi persyaratan makwid, melindungi kelemahan dan kerusakan, risiko atau bahaya, serta menetapkan kebijakan publik untuk memiliki efek menguntungkan pada kepentingan publik. Yang keempat, harmonisasi dengan praktik internasional. Meskipun sebagian besar negara yang mempraktikkan keuangan Islam mematuhi standar Islam secara sukarela, kepatuhan penuh adalah satu-satunya solusi untuk memungkinkan masalah yang mungkin timbul terkait stabilitas dan kesehatan. Yang kelima, keuangan Islam dan menghubungkan masalah. Maksudnya standar kecukupan modal IPSB gagal mengkategorikan rekening investasi bagi hasil sebagai modal institusional, sehingga risiko investasi dan cadangan pemerataan keuntungan tidak dapat diperlakukan sebagai modal regulasi. Yang keenam yaitu kerjasama dan adopsi. Maksudnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah akhir-akhir ini merupakan perkembangan lain dalam industri yang bukannya tanpa memungkinkan hambatan terkait dengan ketahanan, stabilitas, dan perlindungan nasabah. Yang ketujuh, kurangnya tenaga ahli. Kendala lainnya adalah jumlah tenaga ahli di bidang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi tingginya
tingkat pertumbuhan industri keuangan syariah. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan keuangan Islam menggunakan penasihat syariah untuk mengawasi urusan mereka. Yang ke-8 yaitu seimbang, maksudnya paradigma keuangan Islam berkonsentrasi pada stabilitas kelembagaan serta pembangunan sosial ekonomi dan perlindungan lingkungan yang ditujukan untuk mencapai tujuan maqasid. Yang ke-9 mengadopsi saya, maksudnya meskipun beberapa prosedur akuntansi dan keuangan transaksi telah diadopsi dan keuangan konvensional, tinjauan yang cermat selalu diperlukan pada saat menerima prosedur pelakuan atau apapun. Studi terbaru merekomendasikan revisi beberapa penilaian keuangan yang mereka temukan. Yang terakhir yaitu pencucian uang. Sampai saat ini belum ada pencucian uang yang teridentifikasi terkait dengan industri keuangan syariah. Maka jika dikaitkan dengan perbankan syariah di Indonesia, maka karena kondisi perbankan syariah di Indonesia, maka dapat dikondisikan bisa dikatakan normal kembali setelah pada tahun 2019 terdampak COVID-19. Dampaknya itu sangat besar, terutama pada bidang perekonomian. Banyak pedagang yang mengalami penurunan penjualan secara drastis. Begitu pula pada sektor perbankan juga mengalami penurunan yang drastis pula. Namun karena tidak ingin terlarut dalam penurunan itu, maka pihak perbankan juga melakukan efisiensi dan juga efektivitas dengan meningkatkan beberapa tujuan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah dan juga sesuai dengan GGBS atau biasa disebut dengan Good Governance Bisnis Syariah atau biasa juga disebut dengan tata kelola bisnis syariah yang baik. Selain itu di Indonesia sudah menerapkan konsep syariahnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.